Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari rekan-rekan mahasiswa TLM Angkatan 2018? Masih tetap semangat atau sudah mulai jenuh? Kalau kalian jenuh, saya pun juga sudah jenuh ya, karena 2 minggu kita perkuliahan tanpa tatap muka, terus kemudian tanpa ada interaksi, jadi kuliah lewat online. Ternyata uh, kondisi ini membuat kita jadi merenung. Ternyata mau secanggih apapun teknologi, tetap pertemuan real itu tidak bisa kita hilangkan. Namanya nikmatnya bersilaturahmi, nikmatnya menuntut ilmu. Oke, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, saya share materi tentang reaksi transfusi. Ini 2 materi terakhir, di mana terakhir, minggu depan gitu ya, kita sudah belajar tentang transplantasi. Kenapa sih harus ada reaksi transfusi? Apa pentingnya? Apa kepentingannya dengan TLM? Jawabannya penting banget. Karena kalian nantinya sebagai garda terdepan. Hati-hati, karena masih ada yang terlewat ya. Sekarang di COVID-19 garda terdepan dokter perawat. Padahal ATLM juga menjadi garda terdepan dalam penentuan diagnosa. Tanpa teman-teman ATLM, pasien tidak akan tahu dia positif atau tidak. Jadi, jangan berkecil hati. Di ATLM ini diam-diam menghanyutkan. Oke, reaksi transfusi. Reaksi transfusi ini termasuk dalam reaksi hipersensitivitas tipe 2. Apa itu reaksi hipersensitivitas tipe 2? Nah, tandanya hipersensitivitas itu adalah reaksi ikatan antara antigen dengan antibodi itu berlebihan. Karena ya dalam agama juga berlebihan menjadi sesuatu yang tidak baik. Sama aja dengan imun. Hipersensitif, kita terlalu sensitif yang berlebihan juga tidak baik gitu ya. Orang sensian juga kan kita lama-lama ilfil gitu, terlalu sensitif gitu. Kita bukan bicara tentang karakter orang, tapi kita lebih bicara tentang reaksi transfusi gitu. Ini lebih ke analoginya saja gitu ya. Nah, reaksi tipe 2 itu bagaimana? Hipersensitivitas tipe 2 yaitu terkait dengan antibody dependent. Kalau antibody dependent berarti membutuhkan antibody. Complement mediated cytotoxic reaction. Perlu di garis bawah saya pakai kursor ini ya. Complement mediated cytotoxic reaction, di mana di sini ada pembentukan komplement, kemudian yang dimediasi dengan reaksi sitotoksik. Pembentukan komplementnya kenapa? Karena di sini IgM ini aktif nih, aktif dalam melakukan eliminasi karena pasalnya terdestruksi. Reaksi transfusi ini karena lebih terlibat karena adanya penghancuran sel atau destruksi sel. Bayangannya kalau destruksi sel, kalau ketika kalian melakukan praktikum bakteriologi, dimana setelah selesai praktikum ada destruk gitu, itu kan penghancuran komponen-komponen. Yang dimediasi apa? Sito itu selnya, jadi selnya dirusak. Karena ada kerusakan sel, maka pembentukan komplement. Efek yang ditimbulkan dari reaksi hipersensitivitas tipe 2 ada 3, yaitu sel dapat dihancurkan, destruksi sel tadi ya. Sel apa yang dihancurkan? Sel darah merah, yaitu penghambat. Yang kedua, penghambatan fungsi sel, karena tadi dihancurkan, jadi otomatis yang darah bisa mendistribusikan ke seluruh tubuh dengan normal, akhirnya terhambat. Kemudian fungsi sel meningkat di atas normal. Kenapa? Karena dia bagaimana caranya harus ada penyelamatan diri dari sel tersebut. Nah, bicara tentang hipersensitivitas reaksi tipe 2, kalau bicara hipersensitivitas itu baru kalian pelajari nanti setelah UTS dengan Pak Arief. Nah, saya hanya fokus di tipe 2 saja, ada tipe 4. Kalau reaksi 1 dikatakan anafilaktik.
tipe 2 sitotoksik. Kemudian tipe 3 itu imun kompleks, dan yang keempat T-cell dependent. Contohnya apa? Yang tipe 1 itu kalau alergi, orang dengan alergi makanan, alergi udang. Jadi kalau makan alergi, makanan udang langsung dia gatal-gatal. Mungkin ada juga orang yang dengan alergi dompet kosong gitu ya. Jadi dia isinya uang terus gitu, udah nggak mau dompetnya kosong gitu, ada alergi. Asalkan jangan omong kosong gitu ya. Nah, yang tipe 2 yaitu sitotoksik, kerusakan sel. Kalau yang ketiga ada pembentukan imun. Contohnya di mana? Di SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, SLE ini kan berarti kalau di orang kena lupus ya, ini ada mahasiswa bimbingan saya gitu, ya pengidap SLE. Jadi tubuhnya itu mengenal sesuatu yang asing. Jadi tubuhnya sendiri itu dianggap asing. Dia akan nikah terus antigen antibody gitu. Rasanya itu diserang, yang normal maupun yang sakit diserang. Kalau antibody yang antibody jadi hipersensitivitas yang keempat itu reaksi alergi atau infeksi, tapi lebih ke kontak dermatitis dan dermatitis kontak. Itu misalnya ada orang nih yang dia tidak bisa pakai cincin, katakanlah ini contoh ya, cincin yang emas terus dia gatel-gatel, itu namanya dermatitis kontak. Jadi ada bernanah, itu maksudnya hipersensitivitas tipe 4. Kalau tipe 2 sebenarnya ada 3, yaitu reaksi transfusi, HDN, hemolytic disease of newborn, ada yang HDN saja menyebutkan, ada beberapa referensi yang menyebutkan HDSN, hemolytic disease fetus and newborn. Fetus itu janinnya, newbornnya bayi baru lahir, dan trombositopenia. Reaksi transfusi. Kalau reaksi transfusi, kalau misalnya nanti kita donor gitu ya, donor darah gitu ya, donor darah itu penting. Kenapa donor darah itu penting? Anggap aja kalian sedekah dari tubuh kalian sendiri gitu. Jadi anjuran sedekah itu penting. Kenapa sedekah itu bisa melancarkan rezeki gitu. Jadi jangan pelit, termasuk ini, sedekah itu kan tidak hanya senyum gitu ya. Orang senyum sendiri-sendiri juga, yang senyum-senyum kan dikira gila gitu. Tubuh kita banyak yang bisa kita sedekahkan, contohnya sedekah tenaga, gitu ya. Jadi relawan misalnya, terus termasuk donor darah gitu. Tubuh kita kan eritrosit itu mengalami pembaruan ya gitu kan, karena pembaruan terus gitu kan. Ada juga orang yang ternyata dia butuh donor terus, contohnya maksudnya jadi resipien ya orang ini. Contohnya kalau kasus gagal ginjal gitu, dia perlu hemolisis dan dia perlu darah gitu. Jadi kalau kalian tidak takut jarum, ini banyak yang takut donor karena takut jarum, karena jarumnya besar gitu. Tapi kalau memang kalian kuat gitu ya, cobalah untuk donor. Karena apa? PMI saat ini masih kekurangan donor, kekurangan darah gitu ya. Donornya masih sedikit. Nah, meskipun misalnya saya golongan darah A nih, terus tiba-tiba ada pasien, misalnya BFO ya, organisasi yang menangani kalau misalnya membutuhkan darah gitu ya, butuh darah A, terus darah saya ditransfusikan nih ke darah resipiennya, pasti ada reaksi atau tidak Bu? Ada tetap. Karena apa? Mesti akan ada sesuatu yang asing. Tubuh kita tuh selalu menerima sesuatu hal yang asing. Sama aja, Islam itu bisa diterima saat ini karena apa? Awalnya dari sesuatu yang asing. Nah, hanya saja reaksi yang ditimbulkan antara yang sesuai dengan yang tidak sesuai, ini lebih banyak yang tidak sesuai. Reaksinya itu jadi masif gitu yang tidak sesuai. Jadi reaksi transfusi di sini lebih ditekankan pada reaksi antara donor dan penerima eritrosit yang tidak sesuai. Jadi antara darah pendonor dengan darah eritrosit penerimanya itu tidak sesuai.
Katakanlah saya golongan darah A, ternyata resipien saya golongan darah B. Ya sudah, tidak cocok. Nah, reaksi transfusi itu bagaimana tandanya? Ada reaksi hemolitik selama atau segera setelah transfusi. Maksudnya gini, ketika ditransfusikan, orangnya 10 atau 15 mili aja kita transfusikan, itu dia langsung pada saat transfusikan ya, ini dia langsung kejang, shock gitu. Terus ada intravaskular. Atau itu baru lagi, jadi ibaratnya baru dimasukkan lewat selang, itu dia langsung reaksi. Ada yang begitu udah masuk ternyata udah menyatu semuanya, dia langsung kejang. Nah, yang kedua, memperpendek kelangsungan hidup sel darah merah setelah transfusi karena kan tidak cocok. Karena tidak cocok, otomatis antigen yang dalam tubuh kita yang aslinya maupun antibodinya dengan antigen pendonor itu juga akan berbeda. Dan itunya karena terjadi perbedaan, otomatis akan membuat sel darah merah kita ini menjadi menurun daya hidupnya. Dia kerja keras kan. Kemudian ada respon alergi dan transmisi penyakit. Selanjutnya, nah reaksi transfusi ini karena terjadi destruksi sel akibat apa? Adanya penggabungan antara antibodi dengan heteroantigen. Heteroantigen itu antigen yang berbagai macam. Jadi subhanallah, Allah menciptakan sedemikian rupa di mana darah kita itu memiliki banyak antigen. Jadi selain tubuh Allah menciptakan antibodi, juga ada antigen yang begitu jumlah banyaknya. Sebegitu banyaknya dicirikan dengan ada 29 sistem penggolongan darah dengan 700 antigen sel darah merah. Sistem golongan darah yang terlibat dalam reaksi transfusi ada 5, ABO, RH, KEL, DAVI, dan YET. Ada 5 ini yang berperan penting dari 29. Ini yang signifikan lah ceritanya. Nah, ABO group, jadi kalau orang dengan golongan darah A, pada antigennya di permukaan sel darah merahnya, dia punya antigen A. Cirinya apa? Ini yang warnanya biru toska. Terus, yang orang dengan tipe golongan darah B, Goldar B, punya antigen B. Apa yang di permukaannya? Contohnya warna ungu. Kalau golongan darah AB, dia punya antigen A dan antigen B. Tapi kalau golongan darah O, dia tidak punya antigen A maupun antigen B. Nah, selanjutnya, apa yang ada di dalam plasmanya atau di dalam serum tubuh seseorang? Kalau orang dengan golongan darah A, tadi kan antigen B warnanya ungu, maka antibodinya, antigennya warnanya ungu juga. Jadi golongan darah A di dalam tubuhnya, darahnya sendiri itu ada antigen A. Tapi di dalam plasmanya itu mengandung antibodi anti-A. Jadi antigennya A, tapi antibodinya anti-B. Sorry, tadi ada agak salah sedikit. Kalau golongan darah B, dia punya antigen B, tapi antibodi dalam tubuhnya adalah anti-A. Cirinya apa? Warna biru. Toska. Kalau golongan darah AB, dia tidak punya antibodi. Kenapa? Karena dia punya antigen A dan B di dalam sel darah merahnya. Tapi golongan darah O, karena dia tidak punya antigen, maka dia punya antibodi anti-A maupun anti-B. Terus, gimana yang akan terjadi? Kita lihat siapa yang menjadi resipien universal atau yang dia bisa menerima darah dari manapun. Contohnya untuk golongan darah AB itu sebagai universal resipien atau resipien universal. Karena dia bisa menerima, itu universal resipien, menerima orang dengan golongan darah A, B, AB maupun O. Tapi siapa yang jadi pendonor universal? Dia adalah golongan darah O. Saya jelaskan di sini. Orang dengan golongan darah A, dia bisa mendonorkan darahnya baik ke A maupun ke AB. Tadi kan universal recipient adalah AB.
maka A bisa ke AB. Tetapi O juga bisa nih, O juga bisa donor ke A. Tapi A bisa nggak donor ke O? Nggak bisa, jawabannya. Tidak bisa. Gitu. Ya. Kalau golongan darah A, bisa tidak kalau ada orang golongan darah B donor ke dia? Nggak bisa. Kenapa? Karena antigennya jelas beda. Antigennya antigen B. Dengan antinya dalam tubuh dia sendiri adalah anti A. Tapi dia reaksi malah. Golongan darah AB bisa nggak untuk donor ke A? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam golongan darah AB punya antigen A dan antigen B. Jadi golongan darah A bisa donor ke AB, tetapi golongan darah A tidak bisa menjadi resipien dari AB. Dengan golongan darah B, dia bisa donor ke sesama B atau juga bisa ke AB. Karena di sini kan resipien universalnya AB. Tetapi bisa nggak dari orang golongan darah B menerima donor dari AB? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena orang dari AB punya antigen A dan punya antigen B. Golongan darah B bisa dapat donor dari mana? Dari sesama B atau sesama O. Kenapa? Kok sesama O? Dari O maksudnya. Sesama B dan O. Kenapa? Karena golongan darah O itu adalah donor universal. Dia bisa ke A, bisa ke B, bisa ke AB, bisa ke O. Tetapi si golongan darah B tidak bisa menerima darah dari golongan darah A. Kenapa? Antigen dan antibodinya beda. Terus kemudian kan AB ada antigen B-nya, gitu kan? Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena antigen orang dengan AB itu punya antigen A dan antigen B. Masih ada bawaan dari antigen A-nya. Nah, terus orang dengan golongan darah AB dia sebagai resipien universal. Kenapa? Karena dia kan nggak punya antibodi nih. Jadi dia bisa menerima orang dengan golongan darah A, golongan darah B, kemudian O. Jadi tidak ada reaksi kayak gitu. Tapi dia tidak bisa sembarangan untuk donor kayak gitu. Nah, selanjutnya, dia hanya bisa sebagai universal recipient. Selanjutnya, orang dengan golongan darah O, kalau orang golongan darah O ini butuh darah, maka dia hanya bisa menerima dari O. Tapi kalau dia mau donor, jadi kalau dia jadi resipien ya orang-orang golongan darah O, dia bisanya dengan sesama O. Tapi kalau dia mau donor, gitu, dia bisa diterima ke A, ke B, AB, bahkan ke O sendiri. Jadi AB ini berperan paling sering dalam proses transfusi. Jadi paling utama. Kemudian antibodi anti-A-nya dan anti-B terbentuk secara alamiah. Tapi juga bisa terjadi karena isohemaglutinin. Jadi isohemaglutinin ini dipicu oleh kontak adanya determinan antigenik pada mikroorganisme. Kan kalau di antigen kan punya determinan antigenik tuh yang bagian depan yang mengetahui penangkapan epitop kalau nggak salah determinan antigenik epitop. Ya. Nah ini kalau ada kontak dengan mikroorganisme kemungkinan besar ada isohemaglutinin. Nah, antibodi tidak terbentuk pada sel darah merah. Jadi di dalam tubuh plasma serum kayak gitu. Kenapa? Yang ada di dalam sel darah merah hanya antigen. Nah, orang dengan golongan darah A secara otomatis memiliki antibodi anti-B dalam serum. Nah, antibodi yang umumnya terbentuk itu kelasnya ada IgM dan IgG. Ini umumnya adalah IgM. Nah, kalau RH
RH sendiri ini ditandai dengan ini positif. Ini ada RH positif, kalau tidak ada ya tanda seperti ini. Ini adalah RH-nya negatif. RH-nya ini kan fenotipnya ya, dominan, resesif. Gitu. Dominan ketemu dominan, RH positif. Dominan ketemu resesif, jadi masih dominan RH positif, RH positif. Dan resesif ketemu resesif, jadi hidupnya RH negatif. Nah, contohnya kasus dengan RH, perbedaan RH itu pada HDN tadi, HDN atau HDFN. Kenapa ada preferensi menyebutkan hanya HDN saja, ada yang HDFN? Karena terkait nanti ada kelangsungan antara newborn dan fetus. Nah, newbornnya dari mana? Newborn itu bayi baru lahir. Kalau fetus janinnya. Itu misalnya ayahnya RH positif, sedangkan ibunya RH negatif. Hamil nih, gitu. Nah, ketika hamil, ibunya kan RH negatif, ini warna negatif ini. Gitu. Nah, bayinya positif, dia diambil mana? Positif dari ayahnya. Nah, hamil 9 bulan, terus ketika anaknya lahir, gitu, si RH positif ini akan masuk. Gitu. Jadi Allah itu kan menciptakan adanya plasenta, terus kemudian aliran darah terhubung dan lain-lain. Makanya koneksi ibu dengan anak itu sangat kuat. Gitu. Itu kebesaran dari Allah sendiri. Karena ada koneksi saluran-saluran tadi yang terhubung antara plasenta, kemudian bayi dan lain. Jadi RH positif yang ada pada anak masuk ke dalam aliran darah ibunya, sehingga terjadi invasi. Kemudian kan satu positif, satu negatif gitu kan. Karena kalau orang bilang positif dan negatif kan berbentrokan gitu ya. Daya tarik lah ibaratnya gitu. Nah, sehingga menyebabkan antibodi RH pada ibunya yang ditandai dengan warna biru ini. Nah, antibodinya ini muncul ke yang pertama. HDN ini juga dikenal sebagai erythroblastosis fetalis. Jadi, anak pertama itu bisa lahir normal, tapi yang kedua ada kemungkinan keguguran. Kenapa? Karena ibunya itu sudah mengenal bahwa antibodi yang dari anaknya itu sebagai sesuatu yang asing. RH positif yang pada anak itu asing. Jadi gimana caranya anak itu bisa selamat? Ibunya harus vaksinasi. Vaksinasi RH. Nah, karena tadi terjadi reaksi gitu kan, ketika hamil anak kedua, kan hamil anak pertama ibunya belum terbentuk antibodi. Sedangkan hamil anak kedua, ibunya sudah terbentuk antibodi. Jadi ketika hamil anak itu diserang, makanya namanya HDN atau erythroblastosis fetalis. Ini cell group ini juga salah satu komponen golongan darah gitu ya. Grup golongan darah itu menyebabkan reaksi transfusi hemolitik dan hemolitik fetus and newborn HDFN. Lebih dari 25 antigen, K besar itu K1, K kecil ada K2, yang memiliki berbagai mutasi nukleotida yang menyebabkan substitusi asam amino. Dikenal dengan sistem sel anak. Antigen pada kelompok ini penentu golongan darah dan target untuk penyakit autoimun maupun alloimun. Notasi golongan darah sel itu fenotipnya adalah K kecil sama Kp. Nah, antigen ini ditemukan pada protein sel 93 kilodalton terikat pada endopeptidase dan tersambung pada pembuahan endoteli. Dia dicirikan dengan fenotip. Nah, sedangkan DAFI juga sama reaksi transfusi HDFN dan menyebabkan HDFN juga. Nah, DAFI ini umumnya sebagai reseptor Plasmodium vivax, knowlesi, dan Pinyan malaria parasit. Jadi dia sebenarnya reseptor parasit gitu. Infeksi parasit. Plasmodium sinomyces. Dia ada di permukaan eritrosit. Nah, DAFI ini punya glikoprotein dan reseptor kimiawi. Juga disekresi sel darah selama inflamasi. DAFI ini ditemukan tahun 1951 dengan fenotipnya ada 3, yaitu FGA plus B plus, FGA plus B min, dan ini tentunya awalnya 1951. Tapi ditemukan, seiring berjalannya waktu, ditemukan ada 6 fenotip.
yang paling berperan penting dalam secara klinis yaitu FYA, FYB, dan FY3. Kemudian ada reaksi FY5, ini jarang sekali. Nah, antigen DAVI ini sebagai gen keempat yang berfungsi atau berasosiasi dengan resistensi pada gen-gen yang bertanggung jawab pada anemia bulan sabit, thalassemia. Jadi DAVI ini lebih ke plasmodium, dia juga berperan pada gen-gen yang menimbulkan resistensi pada siklosalamia, kemudian thalassemia, dan B6PD. B6PD namanya glukosa 6 fosfat dihidrogenase. Nah, KIT, kalau KIT ini dia ada antigen CKA dan CKB, dia punya 3 fenotip. Dia antigen ini muncul pada membran sel darah merah. Kalau tadi kan sel itu ada di permukaan. Nah, jika antigen ini ditemukan pada protein yang bertanggung jawab pada transport protein dalam sel darah merah maupun ginjal. Nah, di sini mengkode protein yang pada kromosom 18. Setelah itu JKA-nya awalnya ada JKA, JKB, JK3. JKA ini ditemukan pada 51 karena sebagian besar KIT, KEL, KELPI ini dari nama-nama pasiennya. Nah, ini diambil dari Mrs. KIT yang punya baru saja melahirkan tapi dengan HDN. Ditemukanlah JKA. JKB ini ditemukan tahun 53 oleh Klein, di mana diambilnya dari orang yang kekurangan JK antigen atau JK0. Tidak memiliki kemampuan untuk urinnya terkonsentrasi secara optimal. Ada kekurangan. Reaksi transfusi itu terbagi menjadi dua, hemolitik dan non-hemolitik. Jadi hemolitik itu di dalam sistem darahnya, sistem hemanya. Nah, di saat yang bersamaan, kalau hemanya bermasalah, jadi non-hemolitiknya. Jadi non-hemolitik itu misalnya, contohnya akut ya. Di sini kan hemolitik akut dan tertunda. Sedangkan non-hemolitik ada non-hemolitik akut dan tertunda. Kalau di hemolitik akut, di intravaskularnya dia bermasalah gitu ya. Nah, kemudian di non-hemolitiknya, itu orang-orang langsung secara berlangsungan gitu ya, di dalam darahnya ketika ada reaksi, tubuhnya akan ada demam, kemudian urtikaria, dan lain-lain. Ini secara bersamaan untuk hemolitik dan non-hemolitiknya. Nah, contohnya apa? Immediate hemolitik, ada yang disebutkan acute hemolitik atau immediate hemolitik, ada intravascular hemolysis of erythrocyte, ini dari intravaskular. Jadi kalau yang akut itu di dalam vaskular. Kalau delay itu yang di extravaskular, di luar vaskular, di luar pembuluh. Nah, di saat yang bersamaan ketika vaskularnya di dalam itu bermasalah, itu karena ada reaksi transfusi, tubuh ini akan langsung secara otomatis dan hemolitiknya apa? Mengalami reaksi demam, anafilaksis tadi, alergi ya, gatal-gatal, urtikaria, kemudian edema pulmonari. Edema pulmonari itu membengkakkan paru-paru. Bayangkan saja dari kesalahan dalam transfusi ini malah jadi berefek. Jadi kami dari imun hero 1, ya, baik saya sama Pak Arif maupun tim asisten itu bolak-balik menekankan bahwa hati-hati dalam melakukan penggolongan darah. Apalagi nanti transfusi, kalian akan belajar di semester 6. Ada transfusi darah. Karena apa? Ketika kita salah dalam menentukan golongan darah, ini akan berakibat fatal. Dan fatalnya contohnya ada edema pulmonari, kemudian demam, dan shock. Jadi ketika darah masuk, dia langsung shock kejang, gitu, kejang-kejang. Ada kegagalan jantung. Ini karena untuk yang immediate ini lebih muncul ke kematian. Dan kegagalan miokard. Kalau kegagalan miokard kan ini, darah kan memompa ke jantung gitu kan. Jantung memompa darah, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau terjadi reaksi karena kesalahan transfusi gitu kan, otomatis kan jantungnya
akan bekerja lebih kali lipat, berkali-kali lipat. Delay non-hemolytic, kalau delay ini kan tertunda, ada drug versus host disease, ini menimbulkan penyakit ini ya, drug versus host. Kemudian ada post transfusion purpura. Kalau kalian belajar di Hema 2 itu kan ada purpura. Purpura itu contohnya kalau kita jatuh itu warna keunguan. Nah, ini post transfusion purpura. Jadi ketika darah ini dimasukkan, dia akan langsung menimbulkan, secara tidak langsung sih, karena kalau untuk yang delay ini kan 7-10 hari. Jadi 7-10 hari, bahkan ada yang referensi menyebutkan 2 minggu. Setelah 2 minggu itu menyebabkan keunguan. Itu ada overload iron atau kebanyakan Fe, alloimmunization to erythrocyte, leukocyte, and platelet antigen atau plasma protein. Jadi dia menimbulkan alloimunisasi. Kemudian ada infectious disease. Nah, reaksi transfusi dapat terjadi pada pasien yang diberi darah dengan antibodi yang sudah ada. Ini contohnya tuh yang RH tadi, gitu kan, orang dengan RH positif, ibunya RH negatif, anaknya RH positif yang dikandung, terus ketika lahiran kan masih ada RH positif yang tersisa. Nah, bagaimana reaksi transfusi itu terjadi? Ya itu tadi, karena anak ibunya beda RH, jadinya kan di dalam tubuhnya tuh ibarat kata ya terus berinteraksi, terus berproses gitu. Untuk menanggulangi kontraksi dan lain-lain, jadinya diberi penambahan antibodi. Reaksi yang ditimbulkan dapat berupa hemolisis intravaskuler akut hingga penurunan daya hidup sel darah merah yang tidak terdeteksi. Faktor yang berpengaruh, suhu antibodi paling aktif. Suhunya itu yang paling aktif adalah 37 derajat. Kenapa? Itu menyesuaikan tubuh manusia 37 derajat. Kalau ada pembentukan di 30 derajat, itu pembentukan antibodi gitu, itu diabaikan saja. Konsentrasi plasma pada antibodi, kemudian ada kelas imunoglobulin yang terlibat, kemudian ada tingkat aktivasi komplement, kemudian densitas antigen pada sel darah merah, dan banyaknya sel darah merah yang ditransfusikan. Nah, di sini sangat penting untuk mendeteksi antibodi pada suhu 37 derajat. Nah, jika reaksi terjadi pada suhu kurang dari 30 derajat ini, maka lebih baik diabaikan karena kompleks antigen dan antibodi terbentuk pada suhu lebih tinggi. Jadi memang 30 ada suhunya, tapi cenderung disosiasi, penggabungan gitu ya, penggabungannya efektif. Pada suhu 37 derajat Celcius. Reaksi hemolitik akut atau immediate gitu ya, akut immediate. Nah, ini garis bawahnya adalah waktu hitungan menit atau jam setelah transfusi. Umumnya terjadi golongan darah ABO. Nah, RH Kelly-Duffy dapat juga terlibat dalam reaksi transfusi akut. Nah, antigen yang berperan adalah IgM. Nah, hemolitik paling serius karena ABO tadi menyebabkan kematian. Kan ada myocard failure, kegagalan myocard. Dalam kasus ini, individu yang terpapar dalam antigen sebelumnya kemudian membentuk ikatan dengan antibodi. Terus dapat menjadi fatal apabila reaksi transfusi terjadi pada kondisi dibius. Jadi misalkan orang operasi atau kondisi di mana seseorang itu harus dibius, anamnesi ya, anestesi harus dibius. Terus kemudian kita salah masukkan darahnya, itu lebih fatal lagi. Atau pasien tidak sadar sehingga dia kematian karena hipotensi yang tidak dikendali tadi, karena pengaruh dari darah yang beda. Terus otomatis kan jantung bagaimana caranya memompa gitu, ini kegagalan. Menyebabkan hemolisis intravaskuler. Kenapa? Karena kalau pada saat hemolisis intravaskuler terjadi pembentukan komplement, aktivasi komplement. Sehingga karena ada aktivasi komplement, dia harus melepas hemoglobin. Hemoglobinnya lepas gitu. Jadi karena butuh pelepasan hemoglobin yang banyak, pembuluh darahnya vasoaktif, lebar. Dan untuk mengatasi hemoglobin yang
keluar gitu, lepas banyak gitu, maka perlu ada substansi meningkatkan substansi prokoagulan. Nah, dia menginduksi terjadinya DIC dan gagal ginjal. Reaksinya ini terjadi pada darah, jadi langsung ketika 10-15 mili. Ciri-cirinya demam, menggigil, mual, nyeri punggung bawah, kemudian takikardia, shock, kemudian adanya hemoglobin dalam urin. Ini warna merah. Nah, manifestasi tadi sudah dijelaskan bahwa dia langsung segera setelah darah yang tidak cocok. Nah, ada yang tidak cocok, dia akan menginisiasi reaksi antigen antibodi. Karena darah yang tidak cocok, dia otomatis kan antigennya akan total nih, orang dengan golongan darah A. Terus otomatis kan antibodinya anti B. Campur nih sama antigen B, terus antibodinya anti B. Kan karena nggak cocok, dia kan ibarat kata antigen sama antibodi itu langsung jadi peningkatan masif gitu. Nah, karena jadi peningkatan masif, komplement akan langsung ingat set, jadi langsung teraktivasi. Nah, dia juga akan menginisiasi plasminogen, kinin, dan sistem koagulasi. Karena tadi hemoglobinnya rilis banyak. Nah, adanya kontaminasi pada bakteri pada darah itu justru semakin menimbulkan terjadinya reaksi hemolytik. Nah, ada infeksi nih bakteri ya sudah, karena ada infeksi bakteri, terus ditambah reaksi transfusi akut, itu juga bakterinya kan akan dihambat melalui pembentukan komplement. Jadi tadi hemolisis intravaskuler. Terus kemudian intravaskuler terjadi bila antibodi memiliki kemampuan mengaktifasi komplement. Di sini yang punya peranan mengaktifasi komplement adalah IgM dan dapat meningkat secara aktif secara in vivo. In vivo itu di dalam tubuh, kalau in vivo dalam jaringan. Selanjutnya terjadi peningkatan hemoglobin bebas dalam darah dan adanya aktivasi komplement pada eritrosit memacu mekanisme shock. Selanjutnya, reaksi hemolitik tertunda. Kalau hemolitik tertunda ada beberapa yang menyebutkan 7-10 minggu setelah transfusi, ada juga yang 2 minggu. Nah, ini karena adanya respon anamnesis terhadap antigen pasien yang terpapar sebelumnya. Tadi RH positif dengan RH negatif. Nah, ibunya itu karena ada paparan itu, perbedaan antigen, dia ibunya membentuk antibodi. Terus kemudian terjadi pada golongan darah RH, KEL, DAFI, dan JAK. Walaupun RH, KEL itu bisa di yang akut. Cuman kalau akut, sebagian besar adalah ABO. Kalau yang tertunda itu RH, KEL, DAFI, dan JAK. Antibodinya kalau akut yang IgM, kalau yang tertunda IgG. Kenapa? Karena titernya rendah, sedangkan IgG tidak cukup untuk mengaktifasi komplement. Nah, karena tidak cukup mengaktifasi komplement, maka antibodi yang coating dalam sel darah merah, terlapis di dalam sel darah merah, dikeluarkan secara ekstravaskuler melalui apa? Limfa dan hati. Nah, di sini tidak terjadi hemolisis intravaskuler, dia tidak cukup untuk tidak efisien dalam aktivasi komplement. Selanjutnya terjadi penurunan daya tahan sel darah merah karena coating tadi. Nah, itu dibuktikan dari apa? Hasil positif pada tes BAT. Nah, hasil positif ini ditandai dengan apa? Adanya fagositosis. Fagosit makan gitu kan, makrofag gitu. Kemudian prematur removal pada SDM melalui fagosit mononuklear. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu karena ada respon antibodi anamnestik, itu sama yang RH ya. Antibodi secara langsung melawan antigen pada resipien yang diimunisasi sebelumnya melalui transfusi atau kehamilan. Jadi terutama yang RH kan ada HDN. Nah, HDN ini kan ibunya RH positif, anaknya RH negatif, terus kemudian lahir, ibunya ada terbentuk antibodi dari anaknya, karena di anak yang kedua, hamil anak kedua, itu jadi reaksi gitu berlebihan. Itu ada respon antibodi anamnestik. Kalau imunisasi primer yaitu respon imun secara umum terjadi pada individu karena adanya pengaruh alloantigen dari individu yang berbeda. Itulah secara gambaran besarnya. Jadi kurang lebihnya untuk kuliah semester untuk tugasnya besok
mengenai studi kasus, gimana caranya membahas apa sih bedanya tentang transfusi akut maupun OTM. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.